Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Fitri Masika Riri, NIM 2019-5011 akan menerangkan tentang perbedaan individu dalam belajar. Yang pertama yaitu individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak terbagi. Jadi individu merupakan suatu sebutan yang dipakai untuk menyatakan suatu yang paling kecil dan terbatas. Jadi individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan, melainkan manusia sebagai makhluk hidup yang dihitung dalam perseorangan. Oleh karena itu, sifat suatu individu yang dengan yang lain itu berbeda meskipun mereka tinggal dalam suatu lingkungan yang sama. Yang kedua yaitu karakteristik individu dalam belajar. Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, dan kreativitas. Menurut Adnan, bahwa karakteristik individu adalah minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerja, dan situasi pekerja, kebutuhan individu, kemampuan atau kompetensi, pengetahuan tentang kerja dan emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Jadi, setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan. Karakteristik bawaan itu merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir. Biasanya disebut dengan natur dan nature. Merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, emosional, pada setiap tingkat perkembangan. Yang ketiga yaitu perbedaan individu dalam belajar. Yang pertama, perbedaan individu merupakan hal yang tidak mungkin dihindari karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia, kecuali perbedaan itu sendiri. Yang kedua yaitu perbedaan gaya belajar. Hasil penelitian ini, mereka berhasil mengidentifikasikan gaya belajar, yaitu yang pertama gaya aktivis, yang kedua gaya reflektor, yang ketiga gaya teoritis, dan yang keempat itu gaya pragmatis. Adapun perbedaan gaya belajar, yang pertama yaitu belajar menggunakan otak kanan. Yang kedua belajar otodidak, yang ketiga lingkungan belajar, yang keempat belajar abstrak, yang kelima yaitu emoji belajar, yang keenam itu belajar analitik, yang ketujuh multiple inteligensi. Dari perbedaan individu dalam belajar ada beberapa implikasi campur tangan guru dan orang tua. Yang ketiga yaitu perbedaan gender dan prestasi. Perubahan tingkah laku anak, perempuan, dan laki-laki juga dapat menimbulkan ketimpangan gender. Perbedaan terbesar antara laki-laki dan perempuan ialah cara memperlakukan mereka. Perbedaan cara memperlakukan ini dilakukan secara terus-menerus, diteruskan secara kultural dan terinternalisasi menjadi kepercayaan dan generasi ke generasi dan keyakinan sebagai ideologi. Yang keempat yaitu perbedaan kepribadian. Perbedaan dapat mempengaruhi tingkah laku individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kelima yaitu perbedaan bakat. Bakat merupakan karakteristik inteligensi individu dalam mengekspresikan diri. Ada beberapa yang dapat membantu orang tua atau guru untuk mengendali bakat kepribadian anak, yaitu yang pertama siswa berbakat dengan penurunan visual, yang kedua yaitu siswa berbakat dengan penyandang cacat fisik, yang ketiga yaitu siswa berbakat dengan gangguan pendengaran.
Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan, yaitu ada dua, faktor bawaan atau dari lahir. Yang pertama dan yang kedua itu faktor lingkungan ya. Jadi yang pertama faktor bawaan tadi itu merupakan faktor biologis yang diturunkan dari gen sebelumnya atau melalui pewarisan genetik keluarga. Pewarisan genetik ini melalui dari awal masa pembuahan sekitar 280 hari sebelum masa kelahiran. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Banyak hal yang meliputi faktor lingkungan dalam pengaruh individu, mulai dari lingkungan keluarga, status sosial ekonomi keluarga, strata, pola gizi dan pola asuh orang tua, budaya dan respon terhadap lingkungan luar. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama urutan kelahiran. Lalu yang kedua itu pola asuh atau didikan dari orang tua. Lalu yang ketiga itu budaya. Yang kelima yaitu area perbedaan individu dalam belajar. Terdapat 4 aspek perbedaan individual yang harus diperhatikan oleh guru dan kepala sekolah dalam suatu proses belajar mengajar yang meliputi perbedaan fisik, motorik, perbedaan inteligensi, perbedaan kecakapan, bahasa, dan perbedaan psikologisnya. Aspek-aspek perbedaan individual yaitu yang pertama bersifat adaptif. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kemampuan belajar. Yang ketiga yaitu istilah inteligensi pada penggunaan pengetahuan. Yang keempat yaitu istilah inteligensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks. Masalah individual mendapat perhatian yang besar dalam kajian psikologi sehingga melahirkan suatu cabang psikologi yang dikenal dengan individual psikologi atau diferential psikologi yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf yang solusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.